kamu mau mimpi Rasulullah? Mau Kiai. Kiai Masya Allah tiap malam mimpi Nabi. Saya belum. Kamu mau mimpi Nabi? Mau Kiai. Boleh, kalau begitu ada syarat. Apa syaratnya? Nanti malam kamu sebelum tidur makan garam 1 mangkok. Ini kisah nyata, bukan dongeng. Ini kisah nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Surga. Ceramah kali ini menjadikan jalan kepadanya dan mendapatkan surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala fil ula alladhi yajiduna maktuban fit Taurati wal Injil, wa wasallallahu ila hadhihi al-adminati sabiqah wal a'sar mutadhaliyah min ahdi Sayyidina Adam alaihi salam. Hamdan li Rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu ta'ala wa baraka alaihi wa ala ali amma ba'd. Hadratul habaib al-muhtaramun, para kiai, para sesepuh, para ajengan, hadirin wal hadirat, wabil khusus Bapak Humas kita yang sama-sama hadir bersama kita di sini, yang sudah tidak asing buat kita. Beliau juga pemimpin majelis taklim di Cikintir, yaitu majelis taklim Nurul Aulia, cahayanya para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Haji Encen, doakan biar panjang umur, bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelisnya dibarokai oleh Allah, dibukakan pintu rezeki al-hisiyah wal ma'nawiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, rasa takzim serta kemuliaan yang saya berikan kepada akhina mahbub, yaitu Ustadz Farman, yaitu pemimpin majelis zikir di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau, keturunan beliau, keluarga beliau mudah-mudahan mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga guru kita, ustadz kita yang juga ikut ngajar di tempat ini, ya, dari Sawah Kulon, yaitu Ustadz Abdurrahman yang tadi sudah menyampaikan sepatah dua kata. Kemudian tidak lupa juga Ustadz kita, Ustadz Abdul Hamid, ada juga Ustadz Asep. Kita doakan mudah-mudahan para ustadz dan para sesepuh, para tokoh, para aparatur pemerintahan dipanjangkan umur oleh Allah. Mudah-mudahan mendapatkan nadrah dan penglihatan serta ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi malam kita sudah berada di malam 27, yaitu malam Isra Mi'raj Sayyidil Awwalina wal Akhirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah tadi malam itu kita termasuk orang yang begadang, banyak membaca-baca selawat kepada Nabi Muhammad, banyak berzikir, menghidupkan ihya Lailatul Isra wal Mi'raj Sayyidi Muhammad? Dikatakan barang siapa orang yang menghidupkan malam Isra Mi'raj, beruntung dunia akhirat. Barang siapa yang waktu malam banyak berselawat kepada Nabi Muhammad tadi malam, dia akan mendapatkan penglihatan serta restu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agung tadi malam itu, luar biasa. Ya bakhtukum, beruntung yang mereka meninggalkan waktu tidurnya hanya untuk sang kekasih Allah Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Nabiur rahmah, nabi yang rahmat, nabi agung, nabi mulia, yang karenanya ukhrijna minadh-dhulumati ilan nur. Bu, karena Nabi Muhammad kita dapat terang benderang, dapat cahaya, sehingga kita menjadi seseorang makhluk yang musliman, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena dia Nabi Muhammad, kita mendapatkan predikat umat yang sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebagai baik-baik umat, kata Allah. Karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Ini makhluk yang kita berkumpul karenanya bukan sembarangan makhluk, ibu-ibu. Orang agung, orang mulia, orang yang karenanya Allah rahmati sejagat alam semesta. Makanya untuk kita mengenang dan mengingat Nabi Muhammad, yuk kita baca ada 2 abiyat saja, 2 bait syair yang ditulis oleh guru besar Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Karena beliau perinduh Nabi Muhammad, pencinta Nabi Muhammad, pengarang kitab Dia Ulami, kitab maulid yang sering dibaca. Masya Allah, syairnya tinggi, sastranya tinggi. Sallu ala Nuri Ahmad Nuril manazil ya Muhammad ya man khuliq min nur Rabbi ya man sumi gabal yulat. Ayo sama-sama. Sallu ala Nuri Ahmad Nuril manazil ya Muhammad ya man khuliq min nur Rabbi ya man sumi gabal yulat. Ini selawat luar biasa, selawat Badriyah, dibaca di Hadramut sore ya. Ini selawat, kalau Habib Mundir mendengar selawat ini menjerit, hatinya nggak kuat, nangis beliau, Habib Mundir Al-Musawa almarhum. Ini selawat dikarang oleh gurunya, ditulis Habib Umar, luar biasa. Tidak dibikin selawat ini kecuali al-mahabba liman yuhib, pencinta ketika rindu kepada yang dia cintai, maka akan keluar kalimat-kalimat dari dalam hatinya sampai dia tulis sallu ala Nuri Ahmad, selawat serta salam atas cahaya Nabi Muhammad. Cahayanya agung, Bu, tidak seperti cahaya lampu. Kalau cahaya lampu ini kalau dimatikan padam, kalau cahaya Nabi Muhammad tidak akan pernah padam selamanya cahayanya. Sudah cahaya nur itu yang ketika Sayyidatuna Aisyah ketika sedang menjahit gamis beliau, tiba-tiba sakatatil ibrah, jarum jatuh. Ketika jatuh dicari oleh Sayyidatuna Aisyah, dirabah-rabah karena gelap rumah Nabi. Nabi itu rumahnya, Bu, sederhana, super sederhana ya, cuman sekian kali sekian, kecil, rumahnya pas-pasan. Kalau beliau tidur, sholat malam, bangun, Siti Aisyah kadang-kadang mengganggu untuk tempat dia sujud, sehingga kadang-kadang Nabi menggeser, kadang-kadang digeser lagi Sayyidatuna Aisyah. Saking kecil rumah Nabi Muhammad, sempit, tapi nggak pernah mengeluh kepada yang Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah ada di dalam daftar beliau mengeluh kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Itu Nabi Muhammad. Ibadahnya luar biasa, pecah-pecah kakinya, bengkak-bengkak kaki beliau, tapi nggak pernah mengeluh. Air mata kalau malam sholat. Ibadahnya luar biasa. Kalau dia sholat bergemetar begini seperti orang ketakutan. Nabi Muhammad, Allah, nampak oleh beliau Jibril
di bawah surga kelihatan, bahkan dinaikkan, dimi'rajkan oleh Allah, tapi rasa takut tak hilang-hilang kepada Allah. Dijamin masuk surga, tetapi subhanallah, dia takut akan neraka Allah. Itu Nabi Muhammad. Bagaimana dengan orang, Bu? Kumaha? Kenal Jibril ente? Punya hubungan sama penjaga pintu surga juga ente? Bener ente? Punya hubungan, kenal juga ente, akrab juga ente, sohib juga ente. Sama malaikat apa orang bilang, malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Contoh kita siapa kalau bukan Rasulullah? Beliau suri toladan, akhlak jangan ditanya, ibadahnya jangan ditanya, perilaku, kesopanan dan kesantunan, tak ada orang seperti dia di muka bumi. Dia dicinta oleh sahabat, dicinta oleh musuh. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita cuman sahabat cinta, tapi musuh benci kepada kita. Tapi Nabi Muhammad, musuh tak berkutik kalau berhadapan dengan beliau. Beliau itu kalau berjalan itu sahabat, wibawahnya Nabi Muhammad itu luar biasa. Sehingga dikatakan Nabi itu kalau berjalan lewat itu seakan-akan ma'ahum juyush. Kalau dia jalan itu seperti ada bala tentara sama beliau. Wibawahnya kalau berjalan. Jalannya nggak lelet, Bu. Nabi kalau jalan nggak lelet. Nabi kalau jalan seperti ini kalau jalan Rasulullah. Cepat. Tahu Habib Umar bin Habib? Ketika dia mau masuk berziarah, ya, di Madinah itu ada di YouTube kelihatan dengan bajunya yang hijau, tongkatnya dia bawa. Jalan, itulah jalan Nabi Muhammad. Karena beliau itu hafal 100.000 hadis Nabi Muhammad. Dia tahu, dia ikuti kumaha cara makan Rasulullah, kumaha cara tidur Nabi Muhammad, kumaha kalau masuk di majelis seperti apa, bagaimana keadaan tangannya, bagaimana kakinya ketika bersila, bagaimana ketika menyapa orang, semua dia pelajari dari hadis. Makanya dikopi oleh beliau. Makanya kita lihat kalau beliau jalan cepat, langkahnya cepat. Nabi nggak lelet, Nabi Muhammad. Tapi jalan dengan penuh wibawa, ibu-ibu. Wakor, tenang, kalau jalan nggak nengok sana, nggak nengok sini, depan yang dia lihat. Begitu kalau dia berjalan, nggak pernah tengok sana, tengok sini. Tetapi kalau berpapasan dengan orang, dia pertama kali yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Itu Rasulullah, wibawa. Makanya sahabat kalau melihat dia jalan dari jauh, seakan-akan seperti seorang panglima yang dikelilingi oleh para tentara-tentara, sehingga mereka segan, sungkan kepada Nabi Muhammad. Itu haibah, wibawa, bukan dibikin-bikin. Memang wibawa yang ada pada sosok Nabi Muhammad, akhlak budi pekerti. Makanya diceritakan sahabat itu kalau kumpul di hadapan Nabi Muhammad itu, Nabi sedang ngomong, mereka nggak ada yang berani memotong omongan Nabi Muhammad. Ditunggu sampai selesai omongan Rasulullah, ditengok, dilihat Nabi Muhammad. Dan kalau mereka itu sedang Nabi menguraikan, membaca ayat kepada mereka atau bercerita kepada mereka, maka annahum fi ru'usihim ta'ir, seakan-akan di atas kepala itu ada burung sedang hinggap di kepala sahabat-sahabat, sehingga mereka tertunduk, tidak berani berdiri. Kita kalau duduk lagi khusyuk, ada burung hinggap, kita diam. Kalau kita bergerak, jatuh burung. Seperti itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nuri Ahmad Nuril Manazil ya Muhammad. Tahu Bu Nurul Manazil? Nur Nabi Muhammad itu memberikan cahaya kepada rumah-rumah, manazil, manzil, tempat tinggal. Cahayanya itu sekampung, sewilayah. Itu cahaya Rasulullah. Makanya Siti Aisyah ketika cari-cari rumah yang gelap, nggak ada patromak, nggak ada lampu, nggak ada lilin. Ketika datang Nabi Muhammad baru kelihatan jarumnya. Nabi datang, assalamualaikum, baru kelihatan jarumnya. Dari mana itu lampu? Kalau bukan dari cahaya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Siti Aisyah katakan, wa ma ahsanu dau'uka ya Rasulullah. Betapa luar biasa pancaran cahayamu ya Rasulullah. Sampai Nabi bersabda kepadanya, wailun summa wailun, celaka istriku Aisyah, sungguh celaka bagi orang
liman lam yaroni yaumal kiamah, nggak bisa melihat dan menatap wajahku hari kiamat, celaka. Orang durjana nggak bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Sayang ibu-ibu, kalau di dunia aja nggak pernah mimpi Rasulullah, nggak pernah lihat Nabi Muhammad, nggak pernah lihat cahaya Nabi Muhammad, bagaimana nanti hari kemudian bisa ketemu dengan Rasulullah kalau cahayanya saja kita nggak bisa lihat? Tanyakan pada diri kita ibu-ibu, ada apa? Kok mimpi Nabi nggak pernah, tapi genderuwo tiap malam mimpi. Nabi nggak pernah dilihat cahayanya sama kita. Kumaha kita jadi umat Nabi Muhammad tapi nggak merindukan Rasulullah? Yang kita rindukan apa? Duit, pulus. Kumaha besok bisa makan, ya itu yang dirindukan. Makanya dulu pernah ada satu orang murid, ya tolabah, belajar sama satu orang ulama kiai. Si murid ini bilang sama kiai, datang kiai, ajarkan dong kepada aku bagaimana cara supaya bisa mimpi Nabi Muhammad. Oh kamu mau mimpi Rasulullah? Mau kiai. Kiai masya Allah tiap malam mimpi Nabi. Saya belum. Kamu mau mimpi Nabi? Mau kiai. Boleh, kalau begitu ada syarat. Apa syaratnya? Nanti malam kamu sebelum tidur makan garam 1 mangkok. Ini kisah nyata, bukan dongeng. Ini kisah nyata. Bagaimana seorang guru ya mentarbiyah seorang murid supaya dia tahu bagaimana thoriqul mahabbah, jalan untuk menuju mahabbah. Kata gurunya, sebelum tidur ambil 1 mangkok garam, kemudian makan sama kamu. Oh gampang guru, ada masalah itu mah. Tapi jangan minum, kata gurunya. Suruh makan garam tapi ulah minum, haus pasti. Jangan minum, itu syaratnya. Kalau kamu tidak minum, kamu akan mimpi Nabi Muhammad. Baik guru, saya pasti akan kerjakan. Masuk di kamar, dia makan 1 mangkok, haus ya, tapi dia ingat pesan guru, ulah minum. Akhirnya sambil mau tidur, dari air, ingat air, khayal air, yang dia khayalkan air, tidur. Ketika tidur dia mimpi ketemu lautan, minum air laut. Paginya bangun ngomong, Pak Kiai bohong sama saya. Kenapa bohong? Katanya suruh makan garam, saya makan garam, saya gak minum. Tapi kok mimpinya saya mimpi ketemu laut? Kata gurunya, kamu waktu makan garam haus nggak? Haus, super haus guru. Terus gimana? Sepanjang saya sebelum tidur hanya air yang saya ingat. Akhirnya saya tertidur. Kata gurunya, pantas kamu yang kamu khayal air, yang ada di benakmu cari aja yang ada air, minum. Makanya datanglah laut kepadamu. Coba kalau yang kau hayalkan Nabi Muhammad, yang kau rindukan Nabi Muhammad, sebelum tidur kau hayalkan, kau sebut namanya, demi Allah dia akan datang malam itu kepada engkau. Oh, gak main-main. Jadi kalau merindukan orang yang kita rindukan, dia akan datang, Bu. Saya gak bohong. Coba ibu kalau nggak percaya, coba khayalin arisan, tidur mimpi arisan. Mau ke Bandung Ciwidey, khayalkan deh sebelum tidur, pasti mimpi ke Ciwidey, pasti mimpi jalan-jalan. Itu orang, karena yang sebelum tidur apa yang kita bicarakan, sebelum tidur apa yang kita khayalkan akan datang dalam tidur kita. Sudah begitu nalurinya, Bu. Makanya kenapa para wali-wali itu tiap malam bisa mimpi Nabi Muhammad? Kenapa? Mereka makan nasi, kita makan nasi. Mereka minum, para wali, kita minum. Mereka berilmu, kita juga berilmu. Tapi kenapa mereka mimpi, kita nggak mimpi? Kenapa? Tanyakan pada diri kita. Karena mereka perindu Nabi Muhammad. Kalau kita bukan perindu, kita cuma cinta di mulut, tidak di hati cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bagaimana bisa mimpi Nabi? Hatta ente khatam kitab atau ente hafal kitab Ihya Ulumuddin bakal mimpi Rasulullah. Karena syarat mimpi itu mahabbah, cinta, bukan cuma jadi pengikut, merindukan Nabi Muhammad. Kalau yang kau rindukan Rasulullah, dia akan datang. Kenapa? Nabi akan datang kepada perindu-perindunya. Saya saja kalau dicintai orang,
kemanapun saya jalan akan saya kunjungi rumah dia. Kenapa? Orang itu Masya Allah sama saya, orang itu selalu ingat sama saya, orang itu suka ngirim-ngirim sama saya, makanya saya mesti datang ke tempatnya. Begitu. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Para pencinta dengan yang dia cinta akan taat namanya. Itu konsekuensi ya, bagaimana kita supaya bisa dekat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang saya masuk kepada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Karena orang bilang ini asra ini ya, itu fiilnya fiil apa? Masdar. Ya, yaitu masdar. Tak perlu ditafsirkan lagi, berarti dia perjalanan di waktu malam. Dan asra itu diperjalankan. Asra diperjalankan, bukan jalan sendiri Nabi Muhammad. Dia diperjalankan. Seseorang kalau yang diperjalankan pasti nggak letih, Pak. Pasti nggak capek. Diperjalankan. Nanti saya akan menjabar sedikit ya. Nanti saya ke situ baru kita terbuka otak kita. Bu, ini peristiwa Isra Mi'raj ini luar biasa, Bu. Bukan peristiwa-peristiwa biasa ini. Ini bukan kejadian galunggung meletus, ya. Bukan orang bilang kejadian-kejadian apa tuh yang di Jawa Tengah kemarin tuh, ya. Jawis Wara wala apa itu apa namanya? Ya, kemarin tuh yang ada ya satu desa dikepung mau dikeluarkan segala macam karena ada tambang di situ. Ya. Bukan itu. Ya, bukan juga urusan adzan. Ya, bukan kejadian adzan orang bilang toa diganti segala macam. Itu mah pengalian isu namanya. Cuman kita orang Indonesia ini latak luar biasa. Paham? Kita ini kadang-kadang gampang dibodohi. Ada kasus yang lagi ngetren, disorot, supaya kasus itu tidak disorot terus, didatangkan kasus baru. Mesti pakai ini. Haji Enceng lebih paham dari saya. Haji Enceng lebih paham dari saya. Saya ini walaupun ustadz, tapi ngerti politik, melek politik, dan saya paham. Ngerti. Orang belum ribut di media sosial, saya sudah tahu. Ngerti kita, kenapa? Karena punya hati kita ini, punya hati. Hati kita ini hidup, bukan mati. Saya tahu bagaimana kamuflase sandiwara, bagaimana itu dibungkus, paham kita. Padahal bukan intel. Bukan intel. Nggak juga bergaul sama intel. Tapi saya tahu. Setiap kejadian saya tahu siapa pelaku, siapa yang melakukan, kita paham. Cuman kita nggak mau ngomong. Itu pengalian isu namanya, tahu? Kenapa? Karena minyak goreng lengit, hilang, anu nggak ada, iya, anu kia, orang ribut masalah untuk menutupi supaya tidak ribut, supaya tidak diangkat urusan minyak goreng, didatangkan kasus baru lewat seseorang yang terhormat mengeluarkan statement kalimat, wah gaduh atau Indonesia. Ngomong anu kieu tersinggung lah, ente kagak tahu ente sedang dibawa jalur ente untuk meninggalkan kasus yang itu ini supaya apa? Supaya ente tidak fokus sama kasus itu. Paham? Mestinya ente yang ngomong, bukan saya. Jadi begitu ibu-ibu ya, biar kita paham, kita melek mol politik. Orang Islam nggak boleh bodoh sama politik, mesti paham. Perhatikan omongan saya kalau saya bohong. Setiap ada kasus besar mau terbongkar, didatangkan kasus-kasus baru. Perhatikan, si anu korupsi, ada hubungan kerabat sama si anu, diomongkan di mana-mana, diomong sampai yang ngomong ditangkap. Kita ribut. Didatangkan kasus baru. Untuk apa? Untuk nutup kasus-kasus. Akhirnya orang sekarang nggak ada lagi ngomongin si anu korupsi, si anu kia ada hubungan sama si anu, kenapa nggak ditangkap? Kenapa? Yang diurus cuma masalah adzan toa. Subhanallah, gampang dimain-mainin ya, kayak main catur. Gampang kita ini Indonesia ini. Allahu Akbar. Bu, jangan terlalu banyak kita ke belakang ya, jangan terlalu kita mau orang bilang otak kita diputer. Buka mata batin ya, buka mata batin. Pinter, mesti melek politik, mesti paham politik. Makanya kalau buka televisi jangan cuma buka ya infotainment, silek, lihat. Ulah, sekarang bukan zamannya lagi orang bilang mau lihat artis bercerai, bukan. Sekarang politik melek. Kumaha ieu? Minyak goreng aya tuh, anu aya tuh.
anu ayat tuh kritis sekarang ini, ikut bersuara, nggak bisa diem. Kalau diem habis kita. Ikut bersuara, ikut ngomong. Kenapa? Ambil andil. Itu namanya ghirah. Kita punya ghirah. Lihat di negara-negara luar, ya. Sekarang Ukraina bagaimana dengan Rusia, ya. Itu Ukraina sama Rusia itu baru pintu. Tahu pintu? Pintu untuk menuju perang yang lebih dahsyat. Paham? Itu kita lihat di Indonesia. Wah, aduh, Ukraina habis ya, bapak belur ya Ukraina ya. Kumaha ya, Rusia mau dilawan, anu kieu. Tapi kita tidak sadar kita. Justru itu pemicu, tahu antum? Api yang kecil akan semakin sulut, semakin besar. Kenapa? Kalau sudah ada negara luar yang ikut membantu Ukraina, Amerika turun tangan Cina turun tangan semua, nuklir akan dilepas. Nuklir akan dilepas. Karena Putin itu kemana-mana dia bawa terus tuh kodenya. Kode nuklir dia bawa si Putin. Perhatikan, tas itu selalu dibawa, selalu ada di mejanya dia. Kenapa? Karena dia sudah bilang, jangan coba-coba ikut campur dalam urusan negara kami. Ada yang ikut campur, kalian akan melihat sesuatu kejadian yang di luar naluri akal kalian. Maksudnya apa? Nuklir akan dia lepas. Nggak main-main. Kita di Indonesia nggak punya nuklir, ya. Kita punya nuklir, kita apem, kita punya nuklir. Kita nggak punya apa-apa, ya. Makanya kalau kita mau ikut campur negara luar, nanti orang luar kan, dia cicing siap, minyak goreng we urus. Minyak goreng we urus. Minyak goreng aja hilang, lagi tahu pemana, bingung, ditimbun. Nah, mau ngurusin negara orang. Negara orang aja kita ini pusing, kepala kita mau ngurusin negara orang. Cicing we diem. Nah iya. Ulah banyak anu-anu, sana mah super power, orang bilang adidaya. Kalau kita mah apa? Ya, kita ini udah syukur masih bisa hidup, alhamdulillah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad adalah peristiwa yang dicatat langsung di dalam Al-Qur'an. Karena begitu agung peristiwa ini, maka Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita memahami kejadian. Makanya orang-orang, bukan saja orang Islam, orang di luar Islam saja ibu-ibu, ya, orang-orang yang ahli sentetis, ya, yang kemudian yang suka menghitung-hitung itu, mereka itu mau mencari tahu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Hebat karena peristiwa ini. Mereka mau tahu betul ada apa dengan peristiwa Isra. Kalau cuma masalah perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, itu masih gampang mereka untuk memahami. Tapi yang mereka nggak paham ketika Nabi dinaikkan ke atas, ketika Nabi Mi'raj, itu yang mereka nggak masuk akal. Makanya maaf, peristiwa Isra dan Mi'raj ini digoreng sama Abu Jahal. Paham? Digoreng sama Abu Jahal. Makanya waktu itu orang-orang Abu Jahal ngambil kesempatan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ngomong koar-koar bahwa dia itu berangkat satu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke atas dalam waktu yang sekejap singkat. Sekejap singkat. Ya, sebelum subuh udah nyampe nepi di rumah. Itu kan nggak percaya Abu Jahal. Orang kafir bagaimana mau percaya? Nggak percaya orang kafir. Sama seperti kita Islam. Walan tardo angkan Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalian ini orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, nggak akan pernah tenang, nggak akan pernah senang, nggak akan happy mereka sebelum kalian Islam ikut sama mereka. Makanya kata Nabi Muhammad, wa yatba'unahum, kalian akan mengikuti mereka sampai mereka masuk di satu lubang biawak, kalian akan masuk di lubang biawak. Nggak kepikir sama kita, Bu, lubang biawak kecil bisa masuk. Tattaba, kalian akan ikuti mereka. Shibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal, kata Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Fashionnya, bajunya, gayanya, ya. Islam tapi gayanya orang kafir. Islam otaknya otak Amerika. Islam hatinya hati bajingan. KTP Islam nah. Masuk Ramadan terpuasa, orang zakat mengeluarkan zakat,
ya. Kemudian orang Islam takut sama Islam, Islamfobia namanya. Takut kalau Islam bangkit, takut kalau Islam ajarannya dianukan, ngeri dia nak, takut. Itu yang paling repot, musuh dalam selimut yang paling bahaya. Islam takut sama Islam, ini yang repot. Di negeri kita ini banyak seperti itu. Gak mau kalau Islam itu sampai megat, gak mau kalau yang Islam berkuasa, gak mau kalau gubernurnya mesti Islam yang betul-betul Islam, gak mau. Dia mau yang ada korupsinya sedikit, ada happy. Nah, oh itu yang mantap, awet. Perhatikan sama bapak-bapak, kalau saya bohong. Gak bakal awet kalau yang jujur-jujur. Bakal dibully, bakal diomongkan. Kenapa? Karena tengah dengek dia, nah, mau ngikut, mau dapat duit. Paham? Tidak bisa mau dia. Itu di sini. Kalau di luar orang merindukan pemimpin yang seperti itu. Tapi kalau di kita lain lagi. Gak bisa diajak kerjasama, sikut, geserkan. Tidak bisa malu, begitu. Karena orang di dewan segala macam lingkarannya lingkaran setan, bukan lingkaran malaikat. Ente mau ikuti peraturan, tidak mau ikut peraturan, tendang. Tanyakan coba kalau ada dewan-dewan, bener tuh. Belum jadi dewan saja udah mesti mengeluarkan duit banyak. Kalau orang keluar banyak terus kemudian tak ada ganti, nah kumaha? Tak ada orang mau yang gratis mah. Di mana-mana orang mau jadi pemimpin, mau jadi mesti mengeluarkan duit. Nah kalau sudah mengeluarkan duit 2 miliar, 3 miliar, kumaha kembalinya? Itu. Makanya dari permulaan sudah tidak ada barokah, kumaha bisa jadi ada keberkahan setelah itu. Ini prihatin sebenarnya Pak, prihatin kita nih melihat negeri kita seperti ini, prihatin. Bukan senang ibu-ibu, prihatin. Negara Islam terbesar di dunia, ya, tetapi seperti macan ompong. Kita ini orang bilang mayoritas tapi seperti bui lautan, kata Nabi Muhammad. Dibawakan itu, dibawakan dia, tak ada harga orang ini, benar-benar subhanallah. Haibah tak ada, wibawah tidak ada. Gak seperti Chetna itu pecahan dari Soviet, ya. Tapi siapa yang berani ganggu dia? Tentaranya hebat, luar biasa. Bahkan saya dapat berita, ya, sudah ada orang ahli hadis yang dia itu merangkum dan melihat, ya, situasi, ya, mereka katakan pasukan Chetna itu adalah pasukan yang akan berada di belakang Imam Mahdi Al-Muntadhar. Yang akan datang nanti, akan jadi pasukan Imam Mahdi. Itu yang dibilang bendera hitam bertulisan la ilaha. Baca hadis Pak, saya bukan ngarang-ngarang, ya, semua ada. Perang yang terjadi ibu-ibu itu pintu gerbang untuk kiamat. Dari Syam sudah dimulai. Di Syam itu dibunuh orang yang tak berdosa, rumah diambil, harta diambil. Sekarang mulai terus lama-lama melebar. Negara ini ngikut, negara anu ngikut, negara sudah perang semua. Itu perang dunia ketiga namanya. Kita doa mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi arah ke situ sudah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Akan bertemu, akan bertikai, akan saling merebut satu sama lain. Ya, yang ini bantu sana, yang anu bantu sana, hancur ekonomi morat marit. Makanya ibu-ibu, kita umat Islam itu tanam, ikut sawah, tanam cabai, tanam tomat, tanam. Akan datang satu ketika ibu-ibu, akan datang cabai susah, tomat susah, ya, minyak goreng susah, akan datang. Jangan ketawa, kita akan datang, kita datang ke warung nggak ada, datang kanan kosong. Kenapa? Karena yang memegang bukan Islam, yang mengendalikannya bukan Islam. Hati-hati, tinggal kunci, alah, ya, repot. Kita lihat tuh kemarin orang mau beli minyak, antrinya saja luar biasa, cuma 1 biji minyak goreng. La ilaha illallah. Makanya ustadz sekarang tuh buka otak kita, buka pemahaman kita supaya kita ngerti, supaya kita paham. Jangan cuma tidur aja, sare aja di rumah, ya. Kenapa? Kalau terbanyak tidur kita, nanti kita bangun tidur, akhirnya kita sudah dijajah kita ini, ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hitung-hitungan, ya, ini hitung-hitungan jarak dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Itu jaraknya, Bu, kalau dihitung dengan kendaraan 1250 km. Dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina. Tetapi Nabi Muhammad berkendara buruk dari situ, Bu, ya,
itu cuma dalam waktu sekejap saja sudah sampai Nabi Muhammad. Kalau sekarang nih, ya, kalau sekarang ini kurang lebih, ya kan itu 1250. Kalau sekarang pakai pesawat kurang lebih ditempuh 15 menit. Udah nyampe. Dari Mekah ke Palestina 15 menit. Kalau ditempuh dengan pesawat. Kemudian, kalau begitu, bagaimana waktu yang begitu lama kalau jalan ditempuh dengan onta, kuda, itu 1 bulan pergi, 1 bulan kembali, 2 bulan. Ada lagi dalam riwayat mengatakan 40 hari pergi, 40 hari kembali, 80 hari. Tetapi dipersingkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makanya kalimatnya pakai kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Maksudnya ulah banyak di otak-otakan. Makanya kasus peristiwa Isra Mi'raj, ini peristiwa Isra Mi'raj bukan dibilang, orang bilang di luar akal, bukan. Salah kita kalau ngomong ini mah Pak Ustadz di luar akal manusia kok. Kumaha tuh? Kalau di luar akal manusia di akal saha terus. Akal malaikat? Bukan. Ini ya masuk akal, tetapi akal-akal kita belum nyampe kan itu. Bukan di luar akal, tapi akal manusia belum nepi, belum sampai ke situ Bu untuk memikirkan itu. Kenapa saya katakan belum sampai? Bu, jaraknya itu super jauh. Kalau kita tahu, ya dikatakan, kalau ditempuh saja dengan kecepatan, ya orang bilang, malaikat itu dalam 1 hari itu kalau dia naik ke atas langit, malaikat nih, kalau dia naik ke atas langit itu akan sampai di atas langit itu masih bagian langit bawah Bu. Ya, jangan lagi kita cerita Sidratul Muntaha, karena Sidratul Muntaha itu tempatnya di langit ke-7. Setelah langit ke-7 itu Sidratul Muntaha. Jadi kalau kita bicara nih Bu ya, langit pertama, nih saya sekarang ngelihat ke atas nih ya, hitam kayak bintang. Ini kelihatannya langit Bu seperti atap, karena langit itu asaqfu namanya, sakop itu atap. Karena Allah jadikan ini asaqop, atap, ada atap. Ini ada 7 Pak, ada 7 lapis. Begitupun bumi itu ya, itu orang bilang lumpur lapindo itu yang dikatakan karena bornya sudah mengena kepada lumpur sehingga lumpur yang keluar itu belum seberapa Pak, belum seberapa. Kenapa? Karena dalam ini bawah Pak, ini dalam ini jauh ribuan kilometer. Jangan dipikir ini kalau kita gali, oh kita udah nyampe ke dasar. Belum. Coba masuk lautan, coba ente nyemplung di lautan, kumaha? Masuk kegelapan disebutkan di dalam Al-Quran, fiduluma, dalam kegelapan. Luar biasa ini ciptaan Allah, nggak main-main ibu-ibu. Ciptaan Allah ini maha dahsyat. Otak kita belum nepi dari itu, belum nyampe. Kenapa? Terbatas otak manusia ini. Makanya Nabi Muhammad itu kaget ketika dia melihat itu. Nabi itu ketika mau di Isra dan Mi'raj nggak ada berita. Nggak ada berita yang dikirim Pak, bukan SMS atau di forward atau baca WA, nggak ada orang bilang berita atau berita ada orang kasih bocoran sama Nabi Muhammad, nanti akan datang malaikat mau jemput kamu, mau bawa ke Baitul Maqdis, nanti naik ke atas, nggak ada kabar. Makanya datang sekonyong-konyong, tahu? Faj'ah, tiba-tiba Nabi diem di rumah, Nabi dibawa sama malaikat kemana? Ke Hijr, ke Ka'bah, dibawa Nabi dibelah dadanya. Kemudian dibersihkan Rasulullah SAW. Makanya kata Habib Ali, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada. Malaikat bukan mengeluarkan kotoran dari diri Nabi Muhammad, walakinnahu zadahu tuhran ala tuhrin. Kesucian di atas kesucian. Kenapa? Tempat setan yang dikeluarkan Bu. Kalau kita ini masih ada tempat setan, rumah setan masih ayah di urang, tapi Nabi udah gak ada. Kenapa? Karena Allah memberikan rahmat di dalam hati. Di hati Nabi itu diberi rahmat oleh Allah, rahmat ditaruh. Wa wada'ar rahmah min rahmatillah. Makanya Nabi Muhammad rahmat. Kalau ada setan di situ dibiarkan, setan itu akan kena rahmat Nabi Muhammad, maka dia akan diampunkan. Makanya dijauhi oleh Allah SWT. Kenapa? Karena sudah dilaknat oleh Allah. Karena setan itu kan tadinya di surga. Karena suruh sujud sama Adam gak mau sujud, dikeluarkan sama Allah SWT. Tadinya udah senang setan itu. Makanya apa di dalam hadis dikatakan?
Tidak ada satu jengkal pun di langit itu, satu jengkal di langit, kecuali setan pernah sujud sama Allah. Jangan main-main. Kalau ibadah mah kita nggak ada apa-apanya. Ibadah ribuan tahun ibadah sama Allah, setan. Setan itu ribuan tahun ibadah. Kita baru ibadah 40-50 tahun sombong. Udah kayak surga kita punya. Baru 50 tahun. Setan itu sampai dikatakan Nabi Muhammad, tidak ada sejengkal pun tempat di langit kecuali setan pernah sujud sama Allah. Berarti kenapa? Ribuan tahun dia sujud sama Allah. Kita pernah ke sujud di atas, di genteng juga belum pernah. Ini kita kalau bicara tentang ibadah, gak ada apa-apanya ibadah kita. Makanya jangan sok-sok ngandalkan ibadah. Oh saya Pak Ustadz tiap malam tahajud. Oh saya Pak Ustadz tiap malam baca Al-Quran 3 hari khatam Al-Quran. Jangan bangga. Kalau kita belum tentu bisa jadi hamba setan, bisa jadi hamba big boss. Itu kita. Makanya kalau kita bicara tentang Isra dan Mi'raj ini panjang ibu-ibu, bisa sampai subuh nggak selesai. Udah selesai. Belum ngupas ayat-ayatnya, baru ngomong tentang orang bilang hitungan saja ya oleh ilmuwan orang-orang ahli sains apa, wah kita bakal kaget. Malaikat itu setiap hari untuk laporan naik ke atas itu ya, perhatikan baik-baik. Malaikat itu Bu, kalau dia naik ke atas untuk laporan itu perjalanan 50.000 tahun. 50.000 tahun. Itu belum nyampe ke langit kedua, ke langit satu belum lebih. Kenapa? Karena kalau dibilang orang bilang sampai ya dari bumi sampai langit yang dibilang orang bilang sampai dibilang Bima Sakti, itu Bima Sakti 2,5 juta. 2,5 juta. Itu baru sampai di orang bilang Bima Sakti. Ya, setiap bintang-bintang tuh ada Venus, ada ya Allah, kalau kita ngomong masalah sen-sen yang hitungan-hitungan orang-orang ilmuwan, kita akan geleng-geleng kepala Pak. Benar. Kita baru nanti, ya Allah, maha dahsyat Allah ini luar biasa. Itu di dalam surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij, bukan di Al-Quran. Surat Al-Ma'arij itu ya, Ma'arij itu maksudnya naik. Yang naik ke atas. Mi'raj maksudnya. Ya. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. Kan begitu. Itu 44 suratnya Pak. Ada 44 Bu suratnya, surat Al-Ma'arij namanya. Di situ di ayat keempat apa Allah Subhanahu wa taala berfirman? Perhatikan baik-baik. Ta'rujul malaikatu warruhu. Naik malaikat-malaikat warruhu. Siapa ruh di situ? Sayyidina Jibril. Karena Jibril itu ar-ruh. Makanya ar-ruhul amin, Jibril. Makanya di dalam surat Al-Qadar itu apa? Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar tatanazzal al malaikat waruhu fiha. Siapa yang dimaksud waruhu fiha? Malaikat dipimpin sama kepala malaikat Jibril, Sayyidina Jibril salam. Waruhu fiha. Allah panggil dia dengan ar-ruh, ar-ruhul amin, kepalanya para malaikat. Makanya ketika di surat Al-Ma'arij ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada kita pemahaman. Kata Allah, naik malaikat-malaikat sama Jibril ilaihi kepada Tuhannya. Ya, kepada Gusti Allah. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih fi yaumin. Dalam sehari Bu, malaikat Jibril naik ke atas langit dalam sehari untuk laporan. Disebutkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. 50.000 tahun. 50.000 tahun. Itu baru sampai Jupiter, belum lagi sampai di atas. Baru jarak yang orang bilang 2,5 juta. Ya, kecepatan cahaya. Ini ya Allah, ternuntut patah kurang. Makanya kalau dibilang jarak bawah nih, jarak kita ini ya, bumi untuk sampai, bukan sampai ke langit pertama, masih di bawah. Itu yang dibilang Bima Sakti. Itu kurang lebih 14 miliar. 14 miliar. Jangan main-main Bu. Ini luar biasa kejadian ini Bu. Makanya Allah menggunakan kalimat subhanah, maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Gak usah banyak mikir ya. Kenapa? Karena masalah Isra Mi'raj ini masalah wahyu Pak. Kalau masalah wahyu, masalah keyakinan.
Nggak boleh ente tidak yakin. Masalah yakin, ini masalah wahyu. Wahyu Allah, firman Allah. Nggak boleh kita ragu-ragu. Karena masalah wahyu, kalau sudah urusan dengan wahyu, firman Allah, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, kita mesti sama'an wa ta'atan. Saya mendengar dan saya mentaati ya Allah. Itu yang perlu kita ucapkan. Nggak boleh kita ingkar. Makanya orang yang mengingkari peristiwa Isra Mi'raj Nabi, Isra'nya Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis, itu kafir. Orang yang tidak mengakui Mi'rajnya Nabi itu fasik. Ya, orang fasik namanya orangnya. Nah, makanya dikatakan malaikat tiap hari naik. Kalau naik ke atas itu jarak tempuhnya itu mikdarnya itu 50.000 tahun. Ini kita nggak bicara sampai langit ke-7, nggak bicara sampai ke Sidratul Muntaha. Ini cuma di bawah langit pertama aja sudah 50.000 tahun. Tiap hari itu malaikat naik. Dari mana Pak Ustadz? Dari Al-Quran dalilnya. Kalau kita mau bicara tentang Al-Quran, ayat-ayat Allah, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin, setiap hari, mikdarnya kata Allah, khamsi alfasana, 50.000 tahun. Itu baru naik tiap hari kerjaan mereka, malaikat sama Jibril. Berarti ini kejadian ini luar biasa, hebat. Makanya kalau sudah ada hal-hal yang seperti itu, kita serahkan semua kepada Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu, segala peristiwa ibu-ibu, kalau datang kepada kita itu, makanya setiap apa perilaku perbuatan, kalau ada campur tangan Allah, maka semua akan jadi mudah. Kalau Allah itu campur. Paham itu? Ketika orang bilang Raja Abraha mau menyerang Ka'bah, apa Allah kirim? Burung ababil. Yang jadi pertanyaan, bawa batu-batu dari neraka burung ababil. Tetapi apakah burung ababil itu yang membinasakan semua Ka'bah, membinasakan Abraha dan pasukannya? Bukan burung ababil yang membinasakan, tapi Allah. Baca lagi suratnya, ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Perhatikan. Alam taro, tidakkah kalian melihat kata Allah? Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Siapa yang fa'il di situ? Allah. Tidakkah engkau kata Allah melihat bagaimana kalau Allah sudah berbuat? Kami kata Allah yang berbuat itu, bukan burung-burung ababil. Mereka mah aku suruh, tapi yang melakukan karena sudah ada campur tangan aku kata Allah, binasa mereka habis. Makanya Nabi Muhammad ketika Allah turun tangan campur dalam urusan Nabi Muhammad, Nabi diisrokan, Nabi dimi'rajkan, Allah ikut campur dalam urusannya, yang jauh jadi dekat, yang bermil-mil ribu, bahkan berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar orang bilang tahun jadi dekat sama Nabi Muhammad. Makanya kalau kita pakai secara hitungan, ya, desain orang bilang kecepatan cahaya, berarti Nabi itu kalau dia keluar dari rumahnya itu ba'da Isya jam 20 ya, 00, kemudian dia Isra, kemudian dimi'rajkan, berarti dia itu orang bilang nepi ka ditu jam 12 malam, balik dari atas ya, dari jam 12 ke sana 4 jam, kemari 4 jam. Berarti dari bumi Nabi dinaikkan ke atas hanya 4 jam, 8 jam. Makanya orang bilang dia dari jam 8 dia keluar, dia kembali ke rumahnya 04 subuh Nabi Muhammad. Paham bapak-bapak? Paham ibu-ibu? Ini peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang kalau sama orang lain jauh jadi dekat. Saya mau ngedeketin lagi pemahaman kita. Mau deketin aja. Ada satu ekor semut. Saya mau tanya, kalau ayah semut di dia jalan ke Pasar Rebo, kira-kira lamana sabaraha nyampe di Pasar Rebo? Gampang Bu ya. Ini sekedar mau mendekatkan pemikiran otak saja. Kira-kira, ini kan Mi'raj ini kan memang karena campur tangan Allah, sehingga yang jauh jadi dekat buat Nabi Muhammad. Orang kan mau mikir, apa iya Pak Ustadz ya? Apa iya? Ya saya juga kadang-kadang bingung. Memang bingung. Makanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, banyak orang yang sudah Islam itu jadi murtad. Banyak yang Islam di zaman Nabi itu murtad. Kenapa? Karena mereka keluar. Wah, gak benar Muhammad nih.
ngaku pergi ke Baitul Maqdis terus naik ke atas jam 04 maksudnya sebelum azan subuh nggak sepi di rumah. Oh teman. Akhirnya Islamnya separuh-separuh keluar murtad. Kenapa? Digoreng sama Abu Jahal. Tadi percaya ente. Nah, makanya itu udah meluk-meluk. Is ngaco yang ngomong nak. Paham? Orang yang imannya tipis keluar. Makanya banyak yang murtad. Tetapi ketika Abu Jahal datang untuk menggoda Abu Bakar, ya Abu Bakar, Sina Abu Bakar, apa dia katakan? Abu Bakar, kamu sudah dengar belum cerita? Cerita apa? Muhammad ketemu sama aku. Dia ngomong baru pulang katanya, diisrokan sama Tuhannya, kemudian naik ke atas langit sampai lihat surga, lihat neraka. Wah, ngaco sohib ente bener. Ana mau nanya sama ente percaya nggak Abu Bakar? Apakah nggak sulit ibu? Cuman kita ini hidup kebanyakan tidak menggunakan campur tangan Allah. Kita lebih percaya kepada yang selain Allah. Makanya Allah tidak akan pernah membuat kita bahagia. Makanya kita hidupnya susah dan sulit terus. Makanya ketika peristiwa itu terjadi kepada Nabi Muhammad, perhatikan baik-baik. Di dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan jarak langit pertama untuk sampai lagi langit kedua itu apa disebutkan dalam Bukhari? Masiratu khamsumi'ati 500 tahun perjalanan dari langit pertama langit kedua. Khamsumi'ati kalikan Pak 500 tambah langit kedua ke tilu 500, tilu ke opat 500, opat ke 5 500, 5 ke 6 500, tambah lagi 6 ke 7 500, terus Sidratul Muntaha. Makanya begitu sampai di langit pertama Bu ya, setiap langit ini, makanya maaf kalau ada orang bilang pesawat bisa sampai tembus ke langit, bohong, maaf ya, kita ini belum pernah naik sampai. Kita ini kalau ke Saudi kemana-mana naik pesawat Pak, paling kadang-kadang dikasih tahu kan, kita sekarang berada di ketinggian 6.000 kaki, kita sudah berada di ketinggian 7.000 kaki. Nah coba kalau kadang-kadang 15.000 kaki kumaha ya, pecah ya telinga gendang orang. Kadang-kadang 6.000 kaki aja Bu, kalau kita pergi ke sana aja naik di pesawat sudah 6.000 kaki, di kuping bunyi, enak sakit, kumaha lagi, Allahu Akbar. Itu pun kalau oksigen tidak, bayangkan kalau putus semuanya, rusak semuanya, bisa mati orang di atas Pak. Kenapa? Bukan tempat kita itu di atas, kita di bawah kok. Makanya kalau ada orang bilang, apa iya Nabi itu bisa jalan terus kemudian, gak usah bingung-bingung Bu, gak usah bingung-bingung. Iya ada semut, ya ada semut dari Purwakarta, ya ikut serta sama orang yang mau berangkat haji, masuk di koper. Semut ini sembunyi dalam kantong koper. Begitu sampai di Saudi, dari Jakarta ke Saudi 9 jam. Sampai di Saudi, dia buka kopernya di hotel, semutnya keluar. Ketemu sama semut Saudi Arabia. Assalamualaikum, salam. Dari mana ya? Anak dari Indonesia. Loh, naik apa kadir? Bingung si semut Saudi. Naik apa ente kemari? Ah, terpercaya anak. 9 jam ente kadir. Iya. Oh, bohong. Kok bohong? Anak masuk di koper kok. Koper dibawa pakai pesawat. Akal Bu. Kita bisa menerima kan? Kita bisa jadi masuk di akal kita kan? Semut yang kecil. Ya. Dalam 9 jam sudah nyampe. Coba Bu suruh jalan Bu. Berapa ribu tahun baru nyampe itu semut. Gila, dari sini ke Pasar Rebo aja mungkin berapa puluh tahun dia baru nyampe. Mungkin baru nyampe orang bilang kira-kira berapa meter sudah mati dia Kak. Kenapa? Gak bisa napas semutnya. Itu coba kita pakai. Saya lagi olahraga di situ bulet, muter-muter, paham? Ada semut nempel di training saya, ngikut saya mau lari. Semut gitu, capek itu semut Bu, saya bertanya. Capek itu, capek semutnya. Kenapa? Ngebonceng. Naik di mobil, di angkot, naik tuh semut di angkot, pergi ke Sadang, ditanya, ketemu di sana, bilang, naik apa ini? Kok nggak ngos-ngosan? Itu anak bonceng mobil. Yang jauh jadi deket. Ini kalau kita mau ya menggunakan akal sehat untuk tahu bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalau dia jalan sendiri tuh semut, berarti capek.
Tapi karena semut itu diperjalankan oleh orang, ikut di training, dibawa lari, dia dibawa lari, bukan dia yang lari, paham? Dia dibawa lari sama orang yang lari, dia dibawa orang bilang ngebut sama orang yang ngebut. Naik motor, tiba-tiba di Wanayasa, ya duduk situ, nggak bisa pulang lagi ke dia. Ya, lamun naik lagi di motor, tuh bisa balik. Subhanallah, itu sekedar orang bilang pemahaman kita tentang seekor. Begitupun bekecot, oh bekecot. Lama kalau jalan bekecot. Lama. Masukin tas keranjang saya bawa ke Wanayasa. Nyampe ketemu bekecot yang di Wanayasa. Ente dari mana? Aing mah dari pesawahan. Dari tempat majelisnya Ustaz Parman. Lah kenapa bisa ke dia? Nggak tahu. Dibawa masih Ustaz, masuk di tas kresek nah. Dibawakan itu, nyampe ketemu deh sohib-sohib lama bekecot yang ada di Wanayasa. Subhanallah. Makanya digunakan kalimat Subhana, Maha Suci Allah, ya, yang telah memperjalankan Nabi Muhammad. Nabi itu makanya nggak letih. Kenapa? Karena Allah yang menjalankan Nabi Muhammad. Mobil yang pakai remote tanpa bahan bakar bisa kita jalani, Pak. Remote digerakkan sama kita, diperjalankan sama kita, itu remote. Atau mau gampang lagi, ada mobil, ya, tidak ada baterai, tidak apa, saya ikat pakai tali, saya bawa, saya yang mau narik-narik, saya yang memperjalankan dia, bukan dia jalan sendiri, tapi saya yang dorong dia jalan. Seperti itu pemahaman kita. Nabi ini dituntun sama Allah, dibawa sama Allah. Malaikat mah cuma nemenin aja. Malaikat dapat restu, makanya bisa mudah itu malaikat naik ke langit pertama, naik ke langit kedua, naik. Karena setiap langit ini Bu ada pintu. Makanya bohong kalau orang-orang astronot Apollo bilang geus nepi di bulan, bohong. Wah, anak geus nepi di bulan aya kehidupan. Hidup di mana? Bulan naon? Bulan Februari atau Januari? Bukan bulan itu. Enak aja ngomong bilang nepi ke bulan, di bulan ada kehidupan. Amerika, ya, orang bilang mengibarkan bendera Amerikanya di bulan. Begitu dilihat, diperhatikan sama orang-orang yang ahli, dilihat, didekatkan, di zoom. Wah, kok ada angin di bulan? Bohong berarti. Kenapa? Karena di bulan itu tidak ada hawa. Tenang, goyang-goyang begini berarti di bumi. Ya, jangan-jangan diparakan 5 tuh bendera ditancap. Semacam aja Amerika. Kita ini mau aja dibahlulin sama Amerika. Sampai sekarang dolar diagung-agungkan, rupiah tuh, padahal dolar kepalanya botak orang. Botak tuh pernah diganti-ganti. Botak kepala lu diagung, cium kita apa? Tidak boleh dilipat. Kalau dilipat jatuh harganya. Aduh. Kita nerima duit rupiah, rombeng-rombeng masih laku. Dolar pakai mau dibagus-baguskan. Saya nggak ngomong bohong. Kalau ada orang sampai kadang-kadang maaf ditaruh di Al-Quran dolar mah, ya Allah, supaya nggak lecek. Dibawa di kitab, bagi ke Madinah ditaruh, wah dijaga rapi-rapi kayak jaga Quran. Padahal si dolar si kepala botak diagung-agungkan. Subhanallah. Padahal ada negara-negara lain yang tidak pakai lagi dolar merosot sama dia. Paham antum? Dinar itu luar biasa, ya. Dinar itu lebih mahal daripada dolar. Dinar itu tinggi Bu, ya. Makanya nggak ada apa-apanya buat mereka dolar itu. Kenapa? Karena mereka mengagungkan duit mereka sendiri, ya. Kita mah enggak, ngebuntut sampai hari kiamat, ya, habis. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di langit pertama itu, ya, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, ya, dipeluk sama Nabi Adam, rindu Nabi Adam, ya, cucunya yuk peluk apa segala macam, karena nenek moyang manusia itu Nabi Allah Adam. Itu di langit pertama Bu. Terus dibawa lagi, makanya Nabi itu disebutkan di dalam Bukhari, dalam kitab orang bilang hadis Muslim, Fadaraba Jibril baba. Karena Jibril itu waktu naik di atas itu langit, ya, pintu langit itu digetok, digedur, tok. Dijawab dari dalam, Saha? Man? Saya. Qala ana Jibril. Saya Jibril. Qala wa man ma'ak? Saha sama panjenengan sama siapa? Sama Muhammad. Oh, Nabi akhir zaman.
ahlan wa sahlan wa marhaban bin Nabi Saleh ibn Saleh, Nabi Saleh anak orang soleh. Panikmal maji'u ja'a, oh yang dinanti-nantikan Nabi sudah datang. Botol masuk ke dalam, terus naik kedua, pukul lagi, ketok lagi pintu. Kenapa? Karena ada pintu Pak, ya, fakutihat, kalau sudah diketuk itu pintu lagi. Makanya saya katakan sama bapak-bapak, bagaimana ada Apollo bisa tembus ke atas, bagaimana ada pesawat yang paling canggih, maaf, walaupun dia gonta-ganti bahan bakar nggak nepi-nepi Bu. Kenapa? Malaikat saja setiap naik dalam satu hari naik ke atas 50.000 tahun. Ente ya kanu mau pakai kendaraan-kendaraan, oh ya kanu udah nyampe. Wah, enak aja ngomong, ngebohongin orang, ngibulin orang bertahun-tahun. Bulog Apollo nggak nembus, Apollo kali itu, wah, dunia nonton, bohong, hoak, sumber hoak. Samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kalau ente bisa naik, kata Allah, wahai bangsa jin, wahai bangsa manusia, kelompok jamaah jin, jamaah manusia, ya, ini statotum antan fudu, kalau bisa ente naik, melintas, tahu melintas, naik, melintas, aktor samawat, langit, ya, langit itu, fanfudu, mangga sok silakan, kata Allah, silakan kalau bisa melintas. Apa kata Allah untuk mematahkan itu Bu? La tanfuduna illa bil sultan. Ente gak bakal bisa melintas kecuali di sultan. Apa sultan di sini? Ditafsirkan sama ulama, sultan di sini al-ilm, ilmu, pengetahuan. Ditafsirkan lagi sultan di sini al-quwah, kekuatan, super power. Ditafsirkan lagi sultan di sini al-izin, adanya izin. Tetapi sepakat ulama, sultan yang di sini dimaksud bukan kekuatan, ya, bukan ilmu, tetapi izin dari Allah. Kenapa? Karena setiap langit ada pintunya. Kumaha itu bisa nyelonong? Lewat pintu mana, Kang? Pintu mana, Jero? Bisa. Ini ada pintu, lamun saya mau masuk ke dalam lewat mana? Mesti ngetok pintu saya, nah bener tuh. Kecuali kalau saya naik genteng, jadi diteriakin maling. Ini pintu-pintu kalau ditutup kita mau lewat mana? Ini kalau ditutup mau lewat mana? Mau naik atas, buka genteng, bongkar genteng, turun lagi, ya kan? Kalau nggak kena paku, lari lagi ke Bayu Asih di bawah. Subhanallah, perhatikan baik-baik. Makanya Allah tantang, silakan mangga sok. Karena mesti naik ada izin dari aku. Kenapa? Setiap langit ada yang jaga, ada juru kunci, nasaha, malaikat. Makanya Jibril itu ketika bawa Nabi Muhammad ditanya, siapa? Siapa di luar? Aku Jibril. Sama siapa? Sama Muhammad. Dibuka pintu. Begitu yang kedua. Makanya di langit kedua Bu, diperjumpakan dengan Nabi Yahya ibn Zakaria. Kemudian Nabi Isa bin Imran, anaknya Sayyidatuna, ya, orang bilang Maryam. Ketemu dua nabi di langit kedua. Selesai ngobrol-ngobrol, naik ke langit ketiga Nabi Muhammad. Di langit ketiga diperjumpakan dengan Nabi Yusuf, pampang Nabi Yusuf, gagah luar biasa. Tapi ketampanannya tidak ada apa-apa dengan ketampanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah ini menurunkan ketampanan di muka bumi itu, ya, jumlahnya semua ketampanan itu ada 100 Pak, ayat 100. Dari 100 itu Allah berikan untuk Nabi Muhammad khomsin 50 ketampanan untuk Nabi Muhammad. 25-nya dikasih buat Nabi Yusuf, separohnya buat Nabi Yusuf. 25 yang sisa buat orang ya berebutan. Penduduk dunia ya kita ya berebutan. Yang 25 makanya jangan marah. Ada yang pas-pasan bentuknya, ada yang wajahnya, ya orang bilang ya, ada yang bodas, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek. Habis 25 dibagi-bagi penduduk dunia, kumaha tuh? Berebutan urat. Kalau Nabi Muhammad 50 diberi. Tapi 50 itu, ya, makanya dikatakan, kuberikan kepada satu saja yang Allah buka. Satu Allah buka ketampanan itu. Sehingga sahabat-sahabat itu cuma mendapatkan satu saja mereka melihat. Sisanya Allah tangguhkan di hari kiamat. Kenapa? Karena kalau dibuka semua di dunia, sahabat Nabi Muhammad itu bukan hanya memotong tangan seperti ketika perempuan-perempuan melihat Nabi Musa itu Nabi Yusuf tampan, sampai mereka itu dikasih buah apel, gak sadar ibu-ibu, mereka iris tangan-tangan mereka.
wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Oh, ini mah malaikat bukan manusia, bukan bashar, ini bukan manusia. Itu disebutkan walamma ra'a, ketika melihat Yusuf, ya, ketika disuruh oleh istrinya Imran untuk keluar Yusuf keluar. Begitu keluar Yusuf, falamma ra'ainahu qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Ketika melihat Yusuf lewat, kaget semua tuh perempuan-perempuan. Aduh, luar biasa. Pantes dia bilang, ya, si Zulekha ya, kelepek-kelepek sama Yusuf. Gantung bang, dibere apel, akhirnya motong apel, pisaunya motong apel, ya, wa a'tana kulla wahid minha sikina, kata Allah. Diberikan satu orang itu semua ada pisau-pisaunya. Jadi mereka itu ketika melihat ketampanan Yusuf, itu motong apel tersadar, jemarina yang dipotong-potong, diiris-iris, darah. Subhanallah. Makanya kenapa dikatakan Nabi Yusuf, ketampanan Nabi Yusuf bisa membuat perempuan-perempuan jadi fitnah untuk perempuan. Ketampanan Nabi Yusuf. Kenapa ketampanan Nabi Muhammad yang lebih tampan dari Yusuf tidak membuat perempuan-perempuan itu tergila-gila? Kenapa? Karena Allah berikan haibah, wibawa kepada Nabi Muhammad menutupi ketampanannya. Paham betul? Kenapa? Karena Allah berikan haibah, wibawa sama Rasulullah sehingga ketampanannya itu tertutup. Kenapa? Orang ragu dan sungkan untuk main-main sama Nabi Muhammad. Tapi Nabi Yusuf ketampanannya melebihi haibahnya sehingga dia dipermainkan sama perempuan-perempuan, diolok-olok sama perempuan, digoda sama perempuan-perempuan. Kenapa? Karena ketampanannya itu lebih unggul daripada haibah kewibawaan. Begitu juga kita di dunia. Aya orang jelma presiden, aya wibawahna, aya presiden wibawahna pas-pasan, ada presiden ya sama we sarua kayak orang. Itu masalah kumaha Pak Harto, kumaha Bung Karno wibawahna. Pak Harto kalau jadi presiden, menteri-menteri tidak ada yang macam-macam. Wah, ada yang berani ngomong sembarangan. Ya, tetapi ada lagi anu presiden anu di belakangnya menteri mah, wah, terima telepon, terima. Terus macam-macam. Itu masalah wibawa. Wibawa itu mahal. Orang kalau nggak ada wibawa jadi tempe. Tapi kalau punya wibawa, mahal harganya. Baru lewat di ujung sana saja, baru turun dari mobil, orang sudah berbaris. Wah, takut. Karena haibah. Itu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Bukan dia mau wibawa itu Pak, bukan kita mau gaya-gaya begini, datang ke rumah ke istri. Mah, gimana ya? Wah, piring pada pecah. Ya, karena laki lo lihat wibawa. Bukan. Atau kita mungkin jeger bawa golok di dia. Mana di sini di pasar yang mau anu kok pada belum bayar? Tuh kan bisa aja tuh golok diambil juga, dibacok ente. Wibawa itu tanpa golok, wibawa itu tanpa kalimat-kalimat yang jelek. Cukup melihat saja orang tunduk sama kita, mata saja dipandang nggak berani orang. Itu kalau orang wibawa. Orang kalau Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf itu gutuk digeser.